Ih, tuh kita persana makabehan manusia makabehan. Rerenge puara ingulun yang betara langit natan nano pawade. Ujung kita langyan ring dewa agama. Yan kita langyan ring dewa agama. Natan pariwang de kita keni kecakru bawa kelabu bongang wang sosot upedrawa. Pitung keturunan untuk kita kebaya-baya sama kana puara kita yang lelangit. Om Swastiastu, Om Awigendem Astu, Namo Sidayan. Sahabat muda, sahabat milenial, generasi muda yang saya hormati, kemudian teman-teman spiritual, para guru sepuh, pandita, dan pemerintah MDA yang saya hormati. Sahabat muda, sahabat milenial, kalian tentu sudah melihat di medsos, kemudian di berita-berita media massa. Sekarang sangat memanas tentang sampradaya yang ada di tanah Bali. Sahabat muda, kita tahu semua di Bali terkenal dengan beribu-ribu pura. Jadi jangan sampai di Bali terkenal dengan beribu-ribu sampradaya. Karena apa? Apabila Bali sudah dipengaruhi oleh paham-paham sampradaya. Apabila sampradaya itu mempengaruhi orang Bali, setengahnya aja, setengah dari penduduk Bali dipengaruhi oleh sampradaya itu. Sangat sulit kita membayangkan bagaimana hancurnya tanah Bali ini. Karena apa? Peternak-peternak yang ada di Bali semua gulung tikar, tutup. Karena apa? Sampradaya tidak memakan daging. Kemudian, budaya-budaya kita, ada tarian topeng, ada tarian kecak, ada tarian barong. Semua akan perlahan hilang. Nanti takutnya ada kecak yang berkuncir nanti. Itu bukan menceritakan tentang mitos Ramayana, tapi menceritakan tentang mitos Hare Krishna. Dan bukan kecak cak yang kita dengarkan, tapi Hare. Nah, itu yang kita takutkan. Kemudian banyak sekali di Besakih, di Uluwatu, kemudian pura-pura Satkayangan dan kayangan yang ada di Bali, pecaruan perlahan dihilangkan, sahabat. Pandita-pandita kita, pengelingsir-pengelingsir kita yang sudah lama melinggih, akhirnya beliau hanya tinggal duduk dan melihat saja. Nah, itu yang kita takutkan, sahabat. Di sisi lain, bisa semua masuk dari Bali. Karena orang-orang yang datang dari luar tanah Bali, dari luar negeri, mereka ingin melihat budaya Bali. Ingin melihat tentang bagaimana keunikan tentang Bali. Nah, kalau itu sudah dirubah, maka Bali akan menangis, sahabat. Jadi, kaulah muda, sahabat muda, semua sebagai penerus tanah Bali, saya harapkan sekali untuk tetap eling dan waspada kepada sampradaya, kemudian pada paham-paham yang di luar warisan nenek moyang kita. Sahabat muda, sahabat milenial, kemarin saya sempat bertemu dengan sahabat dari dekat Puncak Rangde, tepatnya di desa Penataran, Banjar Kedewatan, Jero Nyoman. Beliau sangat kukuh dengan pendiriannya, walaupun berbagai benturan, berbagai cara
untuk mempengaruhi tentang kehidupannya karena dia seorang yang sangat miskin. Sahabat muda, sahabat milenial, kita lihat videonya. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya berada di dekatnya Pura Pucak Rangde, tepatnya di Desa Penataran, Banjar Kedawatan. Kita menemui sahabat kita, yaitu Bapak Nyoman Sumunaya yang ada di Banjar Kedawatan. Oke, dia sudah menanti kita. Sahabat muda, sekarang kita berada tepat di rumahnya Bapak Nyoman. Kita disambut oleh anjing-anjing peliharaan. Nah, inilah suasana kampung, sahabat. Mungkin kalian lihat di sana. Ya. Oke, kita ke sana untuk ngobrol. Om Swastiastu. Om. Awi Genam Astu. Namo Sedayam. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya berada di tepatnya Bapak Jeromade Sumunaya, tepatnya di Desa Penataran, Mundah Kauh, Banjar Kedawatan, Tabanan, sahabat. Itu dekat sekali dengan Pura Pucak Rangde. Kemarin saya sempat ketemu dengan sahabat saya yang ada di Denpasar. Nah, katanya beliau punya teman yang namanya Pak Made Sumunaya yang ada di Banjar Kedawatan ini. Nah, sekarang hari ini saya berada di rumahnya beliau. Ingin tahu, ingin memfind out apa sih sebenarnya yang terjadi dengan kehidupan Bapak Made ini. Swastiastu, Pak Made. Nggih. Rahajang rao. Nggih. Rahayu. Sahabat muda, kita akan bertanya dengan beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau katakan kita menjadi dapat memahami dan tahu yang sebenarnya tentang Hare Krishna. Yang pengalaman beliau kita tanyakan sekarang. Oke, saya akan bertanya pada Bapak Made, Jeromade tepatnya, tentang Hare Krishna. Jeromade, nah, Jeromade nggih. Menurut teman tiang yang ada di Denpasar nih, katanya Jeromade pernah katanya ngobrol dengan teman tiang nih terkait dengan Hare Krishna. Terus Pak Made katanya dulu pernah mau diajak itu, dan kemudian Jeromade niki hampir saja gitu loh, jadi hampir saja mau masuk ke arah sana. Bagaimana ceritanya Pak Made? Sebelumnya, terima kasih Pak Mangku sudah bisa hadir ke rumah tiang Rahajang Rao. Nggih, rayu. Begini ceritanya Pak. Dulu memang sempat ada teman waktu itu pas tiang kerja, tiang keseharian, tiang ring kerja di bangunan. Oh, Pak Made artinya pemborong itu? Ya. Pemborong bangunan. Ya, kebetulan dia itu ngajak saya kerja, memberikan saya kerja lah di sana. Oh, beliau memberikan Jeromade proyek. Ya, akhirnya di sana saya diajak, diberitahu lah istilahnya begini tentang Hare Krishna, tentang perjalanan. Bahkan beliau itu sempat menanyakan masalah ekonomi saya. Saya tidak mungkir, memang saya ini termasuk keluarga raskin loh di rumahku di sini. Saya memang tercantum keluarga raskin dengan golongan ekonominya ke bawah. Kehidupan saya keseharian hanya kuli bangunan. Bahkan saya dililit utang karena ekonomi, karena faktor keluarga, bahkan dijanjikan untuk bayar hutang. Artinya Pak Made diajak ke sana, diajak berbicara empat mata, terus diajak ngomong-ngomong tentang kehidupan Pak Made. Kemudian Pak Made diajak untuk masuk ke paham Krishna. Nah, bagaimana menurut Pak Made? Bagaimana janjinya dia itu?
itu? Awalnya sih dia tanya berapa pengutang, kalau ikut nanti paham dengan aliran ini semua nanti diganti, bisa hidup nyaman begitu, dijadikan dulu. Tapi Astungkaro pada saat itu tiang teguh dengan pendirian, mungkin karena suecan ide leluhur sana iring tiang penglingsir tiang sana sampun bersih. Astungkaro tiang dan goyah Yang metaken makanya bagaimana kehidupannya dia yang ngajak Pak Made nih kan Pak Made lama di sana nih ceritanya, bukan ceritanya, kenyataannya Pak Made lama di sana bikin rumah di sana lama dari sini kurang lebih ke Denpasar. Di mana tempatnya di Batu Kande. di Patukande, Batu Kande Denpasar ya. Ya. Nah di sana Pak Made, bagaimana kehidupan sahabat kita, semeton kita yang sudah masuk Hare Krishna nih kan? Kalau Pak Made lihat kesehariannya itu. Sama-sama orang perantauan juga di sana Pak. Yang lihat setara dengan teman-teman yang lain lah, tidak ada yang begitu wah, itu tidak ada. Oh biasa-biasa aja. Biasa saja. Tapi dia bisa menjadikan itu karena emang dia sudah ada yang membackingi mungkin ya. Mungkin. Nah mungkin dia juga dulu dikasih membayar utang-utangnya dia, kemudian dia bisa membangun rumah atau bagaimana, dia nggak ngerti juga itu Ya, mungkin aja begitu. Dan dia ingin menularkan paham itu kepada Jero Made, hingga Jero Made nanti bisa membayar utang-utangnya Jero Made dan lain sebagainya. Akhirnya dia menjadikan mungkin hidup yang nyaman, mewah dan lain sebagainya. Jero Made, yang Tiang ingin tanyakan ini memang ini sangat mendasar sekali. Apa sebenarnya yang mendasari, yang membuat, yang sangat menguatkan Jero Made untuk tidak ikut dengan Hare Krishna? Padahal di satu sisi Jero Made sudah dijanjikan, sehingga Pak Made itu nggak jadi. Ada yang menutup untuk tidak akan ke sana arahnya. Apa yang mendasari itu Pak Made? Begini Pak Mangku, yang membuat saya teguh sampai saat ini, terus terang saja, saya ini terasa trio, saya ini terah dalam Pak Mangku. Oh. Ya, saya ini terah dalam. Saya tahu dari kecil saya itu dipelihara dan dibesarkan oleh orang tua dengan upacara agama Hindu, dengan upacara Banten. Nggih. Jadi saya tidak tertarik dengan kemewahan. Setelah saya nanti pikir-pikir, kalau saya ikut dengan beliau yang diajak itu, nanti saya akan pisah dengan leluhur saya. Otomatis saya akan pisah dengan leluhur, dengan keluarga besar saya, karena sudah saya beda aliran. Apalagi saya ini orang kesatria, jadi saya merasa malu dengan saudara, saya merasa takut dengan leluhur. Itu penyebabnya Bang aku. Di satu sisi saya di sini banyak, saya keluarga besar di sini, saya takut bagaimana saya nanti bisa bergabung dengan teman menyamo brayo, apalagi upacara di puro, kita rame-rame memasak makan. Kalau tradisi Beleng, saya ini asli orang Beleng kan, lawar. Nanti saya tidak berani saya makan lawar. Kalau sini kan vegetarian. Jangankan makan lawar, ngopi saja saya enggak, nanti merokok saya enggak. Yang saya minum hanya air putih. Oh berarti kalau orang Hare kan tidak begitu tahu tentang orang Hare. Berarti kalau orang Hare itu memang dia tidak makan itu, seperti yang kemarin pernah nanya sama orang juga yang dari Singaraja juga, katanya piringnya beda ya. Jadi itu metodenya sama ininya, spesifik kayak rempah-rempah itu apa aja yang boleh itu? Kalau makanannya di sana itu khusus ada. Yang berasal dari kacang lah kebanyakan makanannya. Oh kacang. Sayur-sayuran gitu. Kalau daging sama sekali enggak. Katanya saya sempat ngobrol sama temen yang ada di Bonjero tadi itu. Katanya kalau dia mau makan apapun dia pakai selop, katanya betul ya. Pakai selop atau pakai japa mantra dulu baru dia minta gitu. Itu jadi kita tuh dapat kita memaknai di sana, berarti Jero Made sudah berpikir ke arah sana jadinya. Nanti kalau saya begini masuk ke paham Hare Krishna, berarti saya akan jauh dengan keluarga. Iya. Dan jauh dengan teman-teman, tidak bisa makan bersama. Kita juga tidak bisa sesuai dengan adat ketimuran kita. Jadi yang sangat signifikan di sini yang tadi dengarkan itu adalah kemulan. Ya, jadi
Jelomade betul-betul takut sama leluhur. Betul-betul takut ya sama leluhur. Karena ini adalah Arya tapi Tiang Arya Tegah Kori. Arya Tegah Kori. Berarti jadi per Arya, per Gusti di sana. Jadi kalau Jelomade boleh dibilang ajik di sini karena emang keturunan yang membawa. Artinya Jelomade niki melestarikan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur. Betul, Dan Jelomade tidak artinya tidak silau dengan janji mereka. Astungkaro. Begini juga Jelomade. Kemarin saya sebenarnya mau wawancara dengan teman yang ada di negara. Bukan HK dia, tapi dia sampradaya juga. Yang namanya Ranggi, namanya Pak Ranggi itu. Nah, itu ada di sebuah desa Pergung, Banjar Baler Pasar. Nah, itu tidak seperti Pak Jelomade ini. Nah, dia sudah termasuk ke arah sana, ke sampradaya sana. Mungkin dia menganggap dirinya suci. Kemudian dia tidak bisa bergaul dengan saudara, tidak bisa bergaul dengan sahabat-sahabat yang ada di desa Pergung, di Banjar. Kemudian dikucilkanlah dia. Rumahnya ditinggalkan, bahkan kemulannya pun ditinggalkan. Dan teman saya yang satu lagi, seorang guru. Nah, dia seorang guru. Namanya Sukaryo Gunitra Putra namanya. Dia seorang guru, teman saya main musik dulu. Dia pemain musik, dia sebagai rhythm, yang sebagai melodi dulu main musik. Nah, waktu ketemu dengan Tiang sempat datang ke rumahnya dia. Nah, ternyata dia sudah masuk sampradaya dia. Dia mengakui namanya kemulan, tidak mengakui namanya dewa-dewa leluhur. Tiang diundang ke sana. Tidak ada beberapa minggunya Tiang dengar kabarannya meninggal ya. Nah, sekarang waris-warisnya itu keturunannya dia tuh kocar kacir. Jadi begitu Pak Madenge. Jadi Jelomade ini betul-betul tahan mental nih yang anggap nih luar biasa. Walaupun dalam kekurangan dalam ini, tapi lebih menghormati warisan-warisan leluhur. Karena menurut saya begini Pak Made, memang beliau itu sesunan leluhur itu yang sudah disempurnakan oleh Ido Empu Kuturan. Apalagi di Bali ada Per Arya Gusti Cokorde dalam pasak, diangkat pasak ya. Memang dikasih kesempatan untuk menikmati yang namanya apapun sampradaya itu, tapi ujung-ujungnya sejarah kita, warisan leluhur kita itu akan hilang. Jadi nanti Pak Jelomade punya anak tidak lupa dengan mana sepupu. Ya. Begitu menurut Jelomade ya? Betul. Begini intinya Pak Jero. Bagi saya itu memang harta rezeki itu sudah bekal dari lahir. Bekal dari lahir. Apapun yang Tiang yakini seperti sekarang ini Astungkaro, Tiang yakin dengan agama Tiang sendiri karena Tiang Traharyo. Walaupun sekarang Tiang hidup susah, suatu saat nanti kalau bukan Tiang mungkin anak Tiang nanti pasti dapat rezeki. Yang penting Tiang yakin dengan ide sesunan, mau berusaha, hidup pasti akan memberi rezeki sesuai dengan keyakinan Tiang. Tapi Tiang merasakan niki bukan saja leluhur saja ini yang artinya menyetop Jelomade untuk ke arah sana. Ada juga dewa kalau nggak salah ini yang ada di Pura Penataran Bukit Puncak niki itu Ratu Biang. Kayaknya nike juga yang nuntunan nananan Pak Made, hingga sampai saat ini Pak Made masih sebagai orang Hindu. Astungkaro. Benar begitu? Benar. Oh, berarti Jelomade niki ngiring pucak. Yang sareng ayah. Oh, ngayah ring pucak. Oh, Astungkaro. Nggih, ketemu sama sahabat-sahabat yang sangat luar biasa. Sahabat muda, nah itulah adik-adik kita. Bagaimana pengakuan seorang tukang yang dulu beliau sudah melalang buana, bekerja ke sana kemari mencari nafkah, kemudian ketemu pada seorang, kemudian diajak mengikuti paham Hare Krishna, dan beliau menolak.
Nah, itu yang benar menurut saya. Karena apa? Boleh saja nanti Jeromade atau siapapun dikasih uang, dibayar utang-utangnya itu, mungkin tenang dalam hidupnya. Tetapi di sisi lain, adat istiadat kita tentang kehidupan ketimuran kita tidak bisa menerima yang seperti itu. Jeromade boleh digundul tuh, mau saya gundul pakai kuncir itu? Enggak. Ya itu. Enggak. jadi berpakaian Pak Made juga beda. Iya. Pakai itu ya Pak Made lihat sendiri kan. Nah dikuncir, terus ininya ada kuncirnya tuh digundul. Terus sekarang di Bali kan ada namanya tarian yang sangat cantik-cantik. Jadi pengantin yang sangat cantik, indah sekali, banyak seni. Di Bali udah terkenal seninya. Tidak ada mengalahkan Bali tentang seni. Ya, Jero ya. Kenapa kok justru kita itu sebagai orang Bali, sebagai umat yang ada di Bali, umat Hindu kok mendatangkan paham-paham yang jauh minim tentang seni. Cuma hare, rama. Itu sudah. Kalau di Bali banyak variasi, banyak seni. Bahkan Bali tidak bisa dipisahkan dengan budaya dan agama. Ya, Jeromade. Kira-kira ada pesan lain lagi? Begini, yang hanya sekedar memberikan pesan, memberikan saran kepada teman-teman semua, jangan terpikat hatinya dengan harta. Semua sudah ada yang atur. Kalau dibilang beryadnya itu akan memiskinkan umat, itu salah. Harus yakin walaupun tiang niki orang miskin, dengan rasa tulus ikhlas tiang bisa berjadinya dan tiang dapat rezeki sesuai dengan amal bakti tiang. Sukses semua. Inggih. Nah itu kepolosan seorang Jeromade. Ternyata beliau lah seorang jero ngiring pucak arang le. Maaf tadi Jeromade yang terlalu ini kadang-kadang dibilang Pak, yang bilang jero karena baru ketemu niki. Tapi yang jelas beliau sudah ngiring ngatur aja ring pucak Bukit Arangde. Dan apa yang dijanjikan oleh mereka itulah semuanya bohong terbukti. Seorang Jeromade walaupun dalam kemiskinan dan sebagainya, kalau yatnya itu besarnya puluhan juta, ratusan juta, tapi kalau sudah waktunya pada saatnya tuh bisa kan? Bisa. Walaupun miskin, walaupun tidak punya uang gitu, bisa kan? Bisa. Nah itulah orang Bali. Jadi jangan dipengaruhi. Ingat generasi muda, kalau muda tetap lestarikan tentang Hindu Bali. Oke, suk semua banget. Semua. Kita tutup dengan pramusati. Om Santi 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 Om. Sahabat muda, sahabat milenial, generasi muda, saya di sini bukan ada tujuan apa untuk membuat channel ini. Semata-mata saya ingin mempertahankan tentang budaya Bali, tentang kearifan lokal Bali, jenius Bali, dan mempertahankan tentang agama Hindu yang telah diwariskan oleh leluhur kita, yang telah disempurnakan oleh panite dari Jawa, Empu Kuturan. Kemudian ide Dangyang Nirate yang telah datang dari tanah Jawa ke Bali, dan sampai sekarang kita pertahankan. Di sini saya hanya ingin menyuarakan, mengajak, kemudian mempertahankan. Mari kita kawal MDA, kemudian mari kita kawal SKB, dan mari kita semua bersatu sahabat-sahabat muda. Di sini saya hanya ingin menyuarakan untuk tetap melestarikan budaya, tradisi, warisan leluhur kita. Bukan ada maksud lain apalagi yang berbau politik. Saya sebagai pemangku jauh daripada ranah politik. Saya tetap ingin mengajak melestarikan saja. Mudah-mudahan channel ini dapat menginspirasi, kemudian menitipkan pesan-pesan ini untuk lebih dapat
mempertahankan tanah Bali. Hahaha. Saya permisi. Om Santi, Santi, Santi. Om.